Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, harus selalu sehat ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah anak-anak, kompetensi dasar kita hari ini yang pertama 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Lalu 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, anak-anak dapat menjawab pertanyaan dan menguraikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah anak-anak. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menjawab pertanyaan tentang hubungan nilai Pancasila ketiga dengan pekerjaan seorang nelayan. Lalu nanti ada juga anak-anak dapat menghubungkan makna sila ketiga Pancasila dengan simbolnya itu ya. Nah anak-anak, tahukah anak-anak apa saja yang dilakukan oleh pengrajin kayu? Nah kita sama-sama bahas ya. Anak-anak silakan buka buku tema 4 halaman 98. Nah disitu juga ada sedikit penjelasan. Nah, untuk lebih lengkapnya akan Ibu bahas di video kali ini ya. Nah, pengrajin kayu memiliki keterampilan mengolah material kayu untuk membuat elemen rumah seperti kerangka pintu, jendela, kemudian meja, kursi, lemari, dan perabotan lain untuk mengisi rumah. Tentunya bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang digunakan adalah kayu. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengrajin kayu ini membuat sebuah meja, kursi, lemari, dari mana ia dapat mengolahnya, prosesnya bagaimana sih supaya meja kursi ini sampai ke tangan pembelinya lalu bisa dimanfaatkan oleh pembelinya. Nah, kita simak ya. Proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama tentunya sudah ada sumber daya alamnya dulu. Di mana Bu? Ya, di hutan. Kita akan cari sumber daya alamnya dulu di hutan, yaitu pohon-pohon yang ada di hutan ya. Kemudian proses yang kedua itu penebangan pohon. Jadi penebangan pohon ini dilakukan agar pohon ini bisa apa anak-anak? Ya bisa diolah, kemudian bisa diantarkan kepada pengrajin kayu itu ya. Nah tadi sudah yang kedua, ini tadi yang seperti Ibu katakan. Ketiga prosesnya kayu akan diangkut ke kota. Diangkut ini artinya apa anak-anak? Iya, proses pengantaran ya atau distribusinya. Yang kayu tadi ditebang, sudah itu diangkut ke kota, diberikan kepada pengrajin kayu. Nah, jadi pengrajin kayu ini membeli kayu yang sudah ditebang tadi ya. Jadi pengrajin kayu ini di sini bisa apa pekerjaannya ada 2 itu. Sebagai produsen kemudian juga sebagai pembeli. Nah, dia pembelinya dari apa, Bu? Dia membeli kayu dari perusahaan yang sudah mengambil kayu di hutan tadi. Kemudian dia produsen sebagai pengrajin kayu. Dia membuat kayu ya. Maksud Ibu dia membuat meja dan kursi dari kayu itu ya. Nah kemudian proses yang kelima adalah dari pengrajin kayu tadi dikirimlah kepada toko mebel. Jadi toko mebel ini membeli meja kursi dari pengrajin kayu. Mereka yang sudah membuat tadi dibeli oleh toko mebel.
Lalu kemudian toko mebel menjual kembali, mendistribusikannya kembali kepada pembeli yang datang ke toko mereka. Jadi mereka menjualkan kepada orang yang ingin membeli meja, kursi yang sudah ada di toko mereka. Itu ya. Jadi kalau misalnya Bu, dari pengrajin kayunya langsung dibeli oleh pembeli bisa Bu? Bisa dong. Nah, jadi nanti produsennya itu berarti ada 3. Dia di situ sebagai apa? Sebagai pembeli, sebagai produsen, kemudian sebagai distributor langsung. Jadi kalau pembeli tadi, pengrajin kayunya ini, pembeli tadi dia membeli kayu dari perusahaan-perusahaan, kemudian dia sebagai produsen mengolah kayu menjadi kursi, meja. Kemudian jika dia langsung menjualnya ke pembeli, dia juga sebagai distributor. Itu ya proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Itu ya anak-anak. Coba Ibu tanya ke anak-anak sekarang, adakah pengrajin di sekitar rumah anak-anak selain pengrajin kayu? Nah, coba anak-anak tulislah tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk apa yang dihasilkan, sumber daya apa yang dipakai, jenis pekerjaan apa yang terlibat, kemudian apa manfaatnya untuk masyarakat. Nah, anak-anak juga nanti akan diberikan penugasan oleh Bapak Ibu Guru, akan dikirimkan ke anak-anak ya. Nah, itu dia anak-anak untuk tentang pengrajin kayu tadi. Nah, kemudian anak-anak, selain pengrajin kayu, nelayan juga bekerja dengan cara memanfaatkan sumber daya alam. Apa anak-anak? Iya, ikan yang ada di laut itu dimanfaatkan oleh nelayan. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak, di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu ya tentang persatuan dan kesatuan ini apa anak-anak? Iya benar, jadi persatuan dan kesatuan ini adalah sila ketiga dari Pancasila. Dengan simbol apa anak-anak? Iya, dengan simbol pohon beringin. Coba anak-anak, kira-kira dari pohon beringin ini apa maknanya? Simbol ini apa hubungannya dengan makna sila ketiga Pancasila, persatuan dan kesatuan? Anak-anak coba cari tahu ya tentang simbol pohon beringin ini, adakah maknanya dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia? Coba anak-anak cari tahu ya. Nah, sekarang Ibu akan bahas arti sila ketiga Pancasilanya. Nah, sila ketiga Pancasila ini merupakan sila ketiga Persatuan Indonesia ini merupakan isi dari sila ketiga, yaitu sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Jadi isinya adalah maknanya sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Apa cita-cita negara kita? Ya, melindungi seluruh masyarakat dari peperangan dan perpecahan. Jadi Indonesia itu memiliki tujuan adalah tidak adanya perpecahan peperangan dalam Indonesia, karena Indonesia ini adalah negara yang satu, negara yang utuh. Jadi walaupun berbeda suku, budaya, ras dan agama, Indonesia itu adalah negara yang satu, menjunjung tinggi persatuan. Itu ya. Nah, anak-anak, coba anak-anak baca teks Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan halaman 104.
Kemudian setelah anak-anak baca, akan ada penugasan yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru kepada anak-anak. Nanti juga akan dikirimkan ke classroom ya. Anak-anak silakan simak dulu video ini, kemudian anak-anak baca teks sikap gotong royong di kampung nelayan. Itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Sesudah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak silahkan mengerjakan penugasan ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bye-bye.